Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi lagi. Wah, ganti-ganti ya Kak Oki ya. Iya, Kak Oki tahu adik-adik atau siapapun yang melihat di sini ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore dan malam, ada yang malam tapi pagi juga, ada yang siang tapi sore juga. Baik, adik-adik, kita mau mulai lagi ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ambil sikap berdoa. Kita nyanyi lagu Yesus terlebih besar ya. Tapi kalau di gereja kita disuruh berlutut kan kalau lagu ini ya. Tapi kalau di rumah, oke, adik-adik boleh duduk dengan tenang atau bersila atau pokoknya sikapnya yang baik. Oke, mari kita nyanyi pujian ini, kita mulai ibadah kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan adik-adik, Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Kata-katanya ada di dalamku, di dalamku selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau layak Tuhan, Engkau besar, Engkau hebat Yesus, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan, Tuhanku yang ada di dalam aku. Nyatakan Tuhan, kasih dan kuasa penuhi kami, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dan kami harapkan Engkau bertata di atas pujian kami, sehingga siapapun yang mendengar
siapapun yang melihat, merasakan kasih dan kuasa-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bingung ditetapkan. Kasih kuasa Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Yang kekurangannya Tuhan dibukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Amin. Baik adik-adik, kita mulai ya. Kita nyanyi ya. Nah, lagu kebangsaan kita. Wow, kebangsaan. Lagu favorit kita. Wow, lagu yang sangat berkuasa. Semua lagu sekolah minggu sih sangat berkuasa. Tapi kita nyanyi lagu ini. Dalam nama Yesus disambung dengan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oke. Siap, gayanya siap. Gimana? Haleluya. Ya adik-adik. Nah, adik-adik ada yang kesulitan apa? Kesulitan di sekolah. Wah, nggak bisa belajar ya kak. Aduh ya ampun. Terus apa lagi? Kak, aku setiap kali mau belajar, tiba-tiba ada HP, terus aku main game kak. Jadi hilang kak konsentrasinya. Terus apa lagi? Aku suka marah-marah kak. Aduh, kalau gitu kadang-kadang keras juga. Nah, tapi gimana caranya kak ya? Sabar. Kak, papa mama marah-marahin aku terus. Ya karena kamu salah kali. Tapi kamu harus sabar. Doain papa mama juga supaya diberkati sama Tuhan. Nah, gimana caranya kita nyanyi?
Hah? Nyanyi? Iya, ada lagunya loh. Ada kuasa yang kamu tidak pernah pikirin, tapi kamu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, ini akan terjadi. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa, nyanyi ya. Kuasa dalam darahnya. Darah Tuhan. Ada kuasa. Haleluya adik-adik, ada kuasa dalam darahnya. Darah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Darah Tuhan Yesus bisa memulihkan. Darah Tuhan Yesus bisa kasih jalan keluar. Darah Tuhan Yesus bisa kasih jalan keluar, pemulihan, kesembuhan apapun. Lagi nggak bisa, nggak sabar, bilang darah Yesus. Caranya gitu aja ya. Bilang apa? Darah Yesus. Bilang apa? Darah Yesus. Gampang kan? Ya, adik-adik. Nanti saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah, kita angkat ujian tiap perjanjian dalam Alkitab. Yakini dan percaya setiap ayat, pasal ayat dan baris itu yang setiap kali kamu dengar dan baca, itu menjadi nyata dalam kehidupan kamu. Itu punya kuasa. Pada saat kamu baca Alkitab, di handphone, di buku, ada kuasa yang mengalir. Amin. Dan ini lagu. Tutup matanya semua, jangan lihat, dengerin suara koki aja sama kalbi di belakang. Perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian aku punya. tiap perjanjian dalam Alkitab, Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allahku punya. baik adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, ikut Kak Oki berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya kasih dan kuasa-Mu mengalir pada saat kami mendengar firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi ya Tuhan Yesus setiap orang yang mendengar, yang menyampaikan. Ada kelegaan, ada kemenangan, ada kepastian,
ada jawaban dari Tuhan Yesus secara ilahi. Turun dari surga, tutup bungkus dengan firman-Mu. Sucikan setiap kami ya Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang suci dan kudus itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bersekolah minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah memuji memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, tolong disiapkan alat tulisnya, buku catatannya, dan juga Alkitabnya ya. Firman Tuhan kita hari ini judulnya adalah sabar. Nah, sebagai seorang manusia, kita sering banget nih merasa kesabaran kita tuh diuji atau teruji. Baik itu karena situasi di sekitar kita, keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, ataupun karena seseorang yang ada dalam hidup kita. Maka dari itu kita sering banget nih dengar yang namanya kata sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma hanya di kehidupan orang dewasa, di kehidupan anak-anak juga banyak nih kita dengar kata sabar. Maka dari itu banyak banget dari orang tua adik-adik yang mengajarkan sabar terhadap anak-anaknya. Sebenarnya kenapa sih kita sebagai umat manusia tuh harus bisa bersabar atau mempunyai rasa sabar yang panjang? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri. Kenapa karena Tuhan Yesus sendiri? Karena Tuhan Yesus itu memiliki sifat yang panjang sabar, di mana Tuhan sudah membuktikan lebih dulu dan memberikan contoh secara nyata kepada manusia bahwa Ia adalah sosok yang bisa bersabar banget nih terhadap umat manusia. Meskipun banyak umat manusia yang sudah mengecewakan, sudah membuat Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap bersabar dan memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bisa bertobat. Tuhan tetap memiliki kasih-Nya untuk bisa bersabar terhadap umat manusia, sehingga umat manusia mempunyai kesempatan yang baru untuk bisa berubah dan kembali ke jalannya Tuhan. Dan di dalam Alkitab sendiri banyak banget kisah dan juga ayat yang membuktikan secara nyata bahwa Tuhan Yesus itu memiliki sifat yang panjang sabar. Maka dari itu, alasan utama kita kenapa kita sebagai umat manusia harus sabar adalah karena Tuhan Yesus sendiri. Lalu yang kedua adalah karena keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita itu bisa berpengaruh di dalam kehidupan kita di kemudian hari. Maka dari itu, ketika kita bisa bersabar, kita bisa memutuskan atau memilih sesuatu hal dengan bijaksana, dengan hati yang tenang. Karena ketika kita tidak bersabar, kita cenderung terburu-buru, tergesa-gesa dalam memilih sesuatu. Makanya ketika kita memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu pada saat kita tidak sabar, kita cenderung memilih sesuatu yang tidak dipikirkan secara matang atau tidak dipikirkan secara baik-baik. Kita dipenuhi dengan rasa emosi yang marah, makanya kita tidak bisa berpikir secara fokus. Alhasil, keputusan yang kita ambil atau pilihan yang kita pilih pada akhirnya bisa merugikan kita di kemudian hari. Maka dari itu, jangan sampai adik-adik dan kita semua nih tidak memiliki rasa sabar. Karena hasil dari kita tidak sabar adalah hal-hal yang merugikan kita di kemudian hari. Mungkin ketika kita tidak sabar pada hari ini, tidak kita rasakan efeknya atau hasilnya pada hari itu juga. Tapi bisa saja terjadi di kemudian hari. Efeknya bisa kita rasakan di kemudian hari. Maka dari itu, ketika kita memilih keputusan atau memilih suatu hal yang berkaitan dengan apapun dalam kehidupan kita, kita harus bisa pikirkan dengan baik-baik, dengan tenang, dan juga sabar. Terus yang ketiga nih, poinnya adalah karena kita harus
bisa sayang dan mengasihi diri kita sendiri. Loh, apa hubungannya rasa sayang atau rasa mengasihi kita sendiri dengan sabar? Karena hubungannya adalah dengan kita panjang sabar, kita bisa lebih berbijaksana dalam memutuskan atau memilih keputusan yang ada di dalam kehidupan kita. Tentunya keputusan tersebut sudah kita pikirkan secara matang, kita pikirkan dengan baik-baik, sehingga hasilnya bisa menjadi berkat dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Di mana hati kita dan pikiran kita juga bisa mendapatkan kedamaian, merasa damai, tenang, karena kita memilih untuk bisa bersabar, memilih untuk bisa berpikir secara matang dan fokus. Maka dari itu, kita jauh lebih bisa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik, dengan kita memilih untuk lebih sabar. Dan secara fisik pun atau badan pun kita tidak mudah sakit adik-adik. Loh, apa hubungannya dengan sabar? Itu ada hubungannya adik-adik. Ketika kita tidak memilih untuk jadi orang yang tidak sabaran, kita sudah bisa berhasil mengontrol emosi kita untuk tidak meledak-meledak dan tidak memutuskan untuk melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah. Maka dari itu secara fisik kita juga menjadi lebih sehat, lebih bisa berpikiran jernih, dan juga bisa menjalani aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari dengan baik adik-adik. Tentunya hal ini bisa meningkatkan kualitas hidup adik-adik sebagai anak Tuhan. Meningkatkan kualitas adik-adik dan membuktikan kualitas hidup adik-adik sebagai anaknya Tuhan yang baik, di mana kita memilih sifat yang panjang sabar seperti Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu adik-adik, lewat firman Tuhan kita pada hari ini, kita kembali diingatkan dan juga belajar untuk bisa menjadi manusia, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar. Ya, walaupun ketika kita menjalani hari-hari, banyak banget nih alasan kita bisa menjadi orang yang tidak sabar. Tapi kita mau lebih lagi berkomitmen di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Kita mau berusaha terus menjadi terang dan garamnya Tuhan dimanapun kita berada di kehidupan kita sampai Tuhan memanggilnya nanti. Maka dari itu, apapun masalah yang adik-adik hadapi, situasi yang adik-adik hadapi, mau itu susah, senang, kita mau menghadapinya dengan sabar. Jadi adik-adik tidak ada lagi alasan adik-adik untuk tidak sabar ketika adik-adik menjalani hari-hari di kehidupan adik-adik. Dari itu, kita sama-sama mau berdoa dan yakin dan percaya bahwa kita mau dan bisa menjadi pribadi yang sabar. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi orang yang lebih sabar Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati, Kau yang mampukan kami, sehingga hati dan pikiran kami bisa lebih bersabar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus, sifat ini bukan hanya kami rasakan dan kami buktikan hanya dalam 1 hari atau 2 hari, tapi kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, hati kami lebih damai lagi Tuhan Yesus, dan pikiran kami lebih bijaksana dalam hal apapun Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Nah, tiba saatnya kita mau tutup ibadah kita ya. Udah dengar firman Tuhan kan tadi dari Kanya kan ya? Udah kan? Tentang apa? Sabar. Siapa yang gak sabar hari ini? Berdoa supaya sabar. Kalau sabar tuh gak enak. Kalau sabar itu mungkin gak enak ya dia. Tapi kalau sabar, dikasih sabar sama Tuhan Yesus, mantap banget. Kamu bisa mengalahkan semua. Kamu bisa mengalahkan kota katanya. Keren gak? Kamu bisa meruntuhkan kota, firman Tuhan bilang, keren banget.
Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Kita mau tutup. Oke. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikut Koki berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adakan mujizat hari ini. Pada saat kami mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tubuh kami, dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tutup ibadah kami, ibadah YouTube kami, GPD Antioquia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Bye-bye.